Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matan Koi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, sehat fisiknya, dan kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker terus, lalu rajin-rajin cuci tangan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari yang namanya keramaian. Teman-teman, saya banyak sekali menerima pertanyaan, sebetulnya bagaimana sih syarat minimal sebuah kolam untuk memelihara ikan koi. Nah teman-teman, untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu, saya sudah membuat sebuah miniatur dari kolam koi. Miniatur ini saya buat untuk lebih menjelaskan kepada teman-teman semua bagian-bagian yang dibutuhkan dalam membangun atau merancang sebuah kolam koi. Ini adalah kolam koi persegi 4. Saya membuat ini dengan skala 1:20. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu, mulai dari bagian yang penting sampai bagian-bagian yang bersifat aksesoris. Oke teman-teman, pantau terus. Ini dia kolamnya, kolam koi standar minimalis. Kita lihat dari depan, dari samping. Nah, oke teman-teman, kita akan jelaskan bagian per bagian terlebih dahulu. Sebelumnya, ukuran kolam yang saya buat ini panjangnya 3 meter, lalu lebarnya 2 meter. Jadi 3 kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. 1,5 meter kedalamannya. Nah, oke teman-teman, hal pertama yang harus kita perhatikan dalam membuat kolam koi minimalis ini adalah di kedalaman. Ini namanya bottom drain. Bottom drain itu adalah bagian bawah dari kolam yang akan memindahkan kotoran-kotoran koi ke dalam chamber. Nah, ini namanya chamber. Ini saya buat chambernya ada 4. Ini chamber 1, 2, 3, dan 4. Apa saja isinya di dalam chamber itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang bottom drain. Bottom drain ini tempatnya harusnya lebih rendah dibandingkan dengan sisi-sisi kolam. Artinya kolam ini agak melengkung, cekung ya, cekung ke bagian tengah. Nah, teman-teman bisa lihat ini agak turun, ini juga agak turun ke tengah. Ini juga bagian ini turun ke tengah, sehingga letak dari bottom drain ini lebih rendah dibandingkan dengan sisi-sisi kolam kita. Oke, ini namanya bottom drain. Lalu yang berikutnya ini adalah skimmer. Ya, ini adalah skimmer. Skimmer ini gunanya hampir sama dengan bottom drain. Kalau bottom drain tadi gunanya memindahkan kotoran koi yang berada di dasar kolam, sedangkan skimmer fungsinya adalah untuk memindahkan kotoran-kotoran koi kita yang melayang-layang di permukaan air. Jadi teman-teman, kotoran koi itu tidak hanya berada di bagian bawah, tetapi juga berada di seluruh kolam kita. Nah, untuk kotoran yang berada di permukaan
akan terhisap nanti oleh skimmer. Nah, bagaimana cara pembuatan bottom drain yang juga bisa dipasangkan dengan aerator diffuser? Teman-teman bisa cek di link di atas. Dan untuk pembuatan skimmer juga sudah ada di video saya yang sebelumnya. Teman-teman juga bisa cek di bagian atas dari video kita ini. Nah teman-teman, kalau video ini bermanfaat silahkan ditekan tombol like, dan bagi teman-teman yang baru pertama sekali bertemu dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan info setiap video saya yang baru. Oke teman-teman, selain dari bottom drain dan skimmer, kita juga membutuhkan sebuah lubang ya, sebuah lubang di bagian atas dari kolam kita. Nah, ini namanya overflow. Overflow itu gunanya untuk membuang air yang over, ya, air yang berlebih. Jadi kalau airnya sudah berlebih di dalam kolam kita, maka akan dikeluarkan lewat saluran overflow ini. Nah, ini biasanya terjadi sering sekali air kolam kita itu berlebih atau melimpah pada saat musim-musim penghujan seperti sekarang ini. Nah, oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang chamber ya. Chamber 1, chamber 2, 3 dan 4. Apa saja yang harus disediakan di sini, karena fungsi dari chamber adalah untuk menyaring ya, untuk menyaring air yang berada di dalam kolam kita. Bukan hanya untuk membersihkan, tetapi juga untuk membuat air kita menjadi sehat. Karena memelihara koi sesungguhnya adalah memelihara air. Oke teman-teman, kita akan lihat satu persatu bagian dari chamber-chamber yang ada di kolam minimalis kita, dan bagaimana cara membuat instalasinya agar sirkulasi kolam kita berjalan dengan lancar. Oke, ini saya sudah buka. Nah teman-teman, kita lihat satu-satu. Ini adalah chamber 1, chamber 2, chamber 3, dan ini chamber 4. Chamber 1 nanti ini kita akan isi dengan jaring nelayan, full jaring nelayan. Lalu chamber kedua kita akan isi di bagian bawahnya dengan bioball ya, dengan bioball. Lalu di atasnya kita bisa isi dengan jaring nelayan. Jadi kita bagi dua ya, kita bagi dua, bioball dan jaring nelayan. Lalu chamber ketiga teman-teman bisa isi dengan karang jahe ya, teman-teman bisa isi dengan karang jahe dan ditambah dengan oyster ya. Cukup dengan karang jahe dan oyster. Lalu di chamber keempat tidak diisi apa-apa lagi, karena ini isinya hanya pompa ya, hanya pompa yang akan mengembalikan air yang sudah melewati chamber-chamber ini ke dalam kolam. Lalu bagaimana cara membuat instalasinya, lalu bagaimana air-airnya bisa mengalir. Nah teman-teman bisa lihat tadi, kita kembali ke bottom drain dan skimmer ini membawa air ke chamber 1 ya, ke chamber 1. Tetapi teman-teman, air yang dari kolam tidak langsung kita buang di bagian bawah dari chamber 1, tapi kita sengaja menaikkan dulu ke atas. Sampai di atas baru air akan mengalir. Nah, air mengalir ke bawah. Di sini sudah ada tadi jaring nelayan, full jaring nelayan. Nah, air akan jatuh ke bawah
Ini nanti kita akan ada pembatasnya, pembatas ini. Nah, setelah melewati jaring nelayan, kotoran-kotoran kasar sudah tidak lagi masuk ke bagian bawah ini, ya, tidak lagi masuk ke bagian bawah. Dan air yang berada di bagian bawah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pipa. Pipa ini kita tembuskan ke chamber 2 dan naik kembali ke atas, naik kembali ke atas. Lalu di bagian atas ini airnya akan dilepaskan, ya, airnya akan dilepaskan di chamber 2 dan akan tersaring kembali oleh jaring nelayan dan bioball, ya. Di bagian atasnya jaring nelayan, di bagian bawahnya ada bioball. Dan setelah itu air akan jatuh ke bawah dan masuk ke dalam pipa di chamber kedua, masuk ke dalam pipa, naik ke atas, naik ke atas dan dibuang di chamber ketiga. Nah, di chamber ketiga ini sudah ada oyster dan sudah ada karang jahe, ya, sudah ada oyster dan sudah ada karang jahe. Nah, pada saat air sudah melewati oyster dan karang jahe, dia akan jatuh di bagian bawah ini dan akan dipindahkan oleh pipa ke bagian chamber 4. Nah, di chamber 4 ini air sudah dalam posisi bersih, ya, sudah dalam posisi bersih karena sudah melewati chamber 3, chamber 2 dan chamber 1. Selain itu teman-teman, ini ada juga pipa, ya, ini ada pipa ke atas, ini juga ada pipa ke atas, ini juga ada pipa ke atas, dan ini ada juga pipa yang ke atas. Lalu ini pipa untuk apa? Ini namanya pipa untuk backwash. Backwash itu apa? Untuk membuang kotoran-kotoran. Karena biasanya sisa-sisa dari kotoran itu mengendap di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ini. Nah, ini tadi batas saringan kita sampai di sini ke atas. Ini juga sama, jaring nelayan mulai dari sini sampai ke atas. Ini juga mulai dari sini sampai ke atas. Nah, biasanya sisa-sisa kotoran itu akan mengendap di sini, ya, akan mengendap di masing-masing chamber di bagian bawahnya. Nah, untuk membersihkan ini teman-teman tidak perlu membongkar semuanya, tetapi cukup dengan membuat saluran di bagian bawah dari masing-masing chamber untuk membuang kotoran itu. Caranya dengan membuat pipa seperti ini, ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya, kira seperti itu. Nah, nanti pada saat mau membersihkan kita tinggal mengangkat pipanya saja. Kita tinggal mengangkat pipa ini, nah seperti ini. Nah, maka kotorannya akan masuk melalui bawah ini, bawah pipa ini, menuju ke sini. Dan ini kita tinggal angkat pipa yang paling akhir ini, kita tinggal cabut sehingga kotorannya akan mengalir ke sini. Nah, makanya teman-teman, untuk chamber kelima ini dibuat lebih rendah dibandingkan dengan chamber-chamber yang lain. Teman-teman bisa lihat bahwa chamber 4 ini atau chamber terakhir ini dibuat lebih rendah 20 cm. Kalau teman-teman merasa terlalu dalam 20 cm, boleh dibuat dengan 10 cm. Ya, yang pasti ukurannya sebaiknya lebih rendah dibandingkan dengan chamber-chamber yang lain, sehingga pada saat kita melakukan backwash kita tidak akan kesulitan. Nah, ini untuk backwash chamber 1. Kalau sudah selesai kita tutup lagi. Nah, teman-teman ingin membackwash di chamber kedua, nah, teman-teman tinggal mengangkat pipa yang ada di chamber kedua seperti ini, ya, seperti itu. Dan air yang berada di chamber 2 itu akan mengalir ke sini. Nah, teman-teman tinggal buka ini dan airnya akan mengalir ke chamber keempat. Lalu bagaimana untuk membuang kotoran yang berada di
chamber keempat, teman-teman bisa gunakan pompa. Atau kalau memang posisi kolam teman-teman itu berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat pembuangan, teman-teman tinggal membuat salurannya saja. Tapi kebanyakan kolam-kolam yang berada di perkotaan itu posisinya hampir sama, ya, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tempat pembuangannya. Nah, saya kira itu teman-teman gambaran singkat tentang kolam koi minimalis. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Saya berharap akan ada banyak pertanyaan sehingga nanti kita akan berdiskusi dengan menggunakan miniatur kolam yang sudah kita buat ini. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.